Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Senang banget hari ini kita mau mulai ibadah. Perkenalin dulu kami semuanya dari komplek kakak-kakak sekolah minggu Skadron. Kakak namanya Kak Arum. Aku Meka. Aku Kak Raisa. Perkenalkan nama saya Bima. Aku Kawawan. Oke, semuanya kita udah perkenalin diri masing-masing. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Tapi kita mau angkat pujian dulu, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati supaya sekolah minggu kami dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. oke kita sudah berdoa. Sekarang kita mau angkat pujian Jalan Serta Yesus. Tapi pakai gerakan ya, jadi adik-adik harus berdiri. Ayo Kak. Kalau Kak Arum bilang jalan, jalan ke kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
adik-adik, setelah kita udah angkat pujian, sekarang kita mau masuk firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa dulu, dipimpin oleh Kak Mika. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan supaya firman-Mu dapat berguna bagi kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau tanya, apakah adik-adik masih ingat firman Tuhan yang minggu lalu? Ya, betul sekali, tentang Musa menghadap istana Firaun. Sekarang ada cerita kelanjutannya, adik-adik mau tahu kan? Yuk kita baca sama-sama di Keluaran 12 ayat 12 sampai 37. Mari kita buka Alkitab di kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 12 sampai dengan 37. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Untuk ayat selanjutnya, adik-adik bisa baca di Alkitab adik-adik ya. Kakak hanya membacakan dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Adik-adik sudah baca ayatnya semuanya ya. Nah sekarang kakak mau ceritakan ke adik-adik. Kira-kira dari cerita di ayat tersebut, Firaun itu taat sama Tuhan gak ya? Nah betul banget, Firaun gak taat sama Tuhan. Adik-adik tahu apa yang terjadi kalau kita gak taat sama Tuhan? Ya, kita dapat hukuman. Di cerita ini, Firaun dapat hukuman. Ada 10 hukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir dan Firaun, yang dinamakan dengan 10 tulah. Yuk kita sama-sama pelajari ke 10 tulah ini. 10 tulah bangsa Mesir. Tulah pertama, Tuhan menyuruh Harun memukul sungai Nil dengan tongkatnya. Setelah itu, seluruh air di sungai Nil, bahkan seluruh Mesir, berubah menjadi darah. Akibatnya, semua ikan dan binatang yang hidup di sungai mati dan membusuk. Tulah pertama, air menjadi darah. Tulah kedua, kemudian keluarlah katak-katak dari sungai Nil. Katak-katak itu ada di mana-mana dan memenuhi negeri Mesir. Seluruh Mesir penuh dengan katak.
tulah kedua, katak. Tulah ketiga. Kemudian Harun memukul kembali tongkatnya ke tanah, dan seketika itu juga debu tanah berubah menjadi nyamuk. Nyamuk-nyamuk ini menggigit seluruh bangsa Mesir. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat. Setelah nyamuk-nyamuk berlalu, kemudian muncullah lalat-lalat besar yang berterbangan di seluruh negeri Mesir. Lalat-lalat ini bernama lalat pikat. Tulah keempat, lalat pikat. Tidak lama kemudian, binatang-binatang ternak milik bangsa Mesir mati. Binatang-binatang ini mati karena sebuah penyakit sampar. Inilah tulah kelima, penyakit sampar. Tuhan menyuruh Musa dan Harun mengambil sedikit abu dan melemparkannya ke udara. Debu itu kemudian menutupi seluruh tanah Mesir dan menjadi bara, menyebabkan luka-luka pada orang Mesir dan binatang-binatangnya. Inilah tulah keenam, bara. Kemudian Musa mengangkat tangannya ke langit, dan terjadilah hujan dan badai es yang sangat dahsyat di seluruh negeri Mesir. Inilah tulah ketujuh, hujan es. Sesudah badai es, kemudian muncul sekawanan besar belalang. Belalang ini adalah hama yang memakan segala tanaman yang tersisa di Mesir. Inilah tulah ke-8, belalang. Kemudian Tuhan membuat seluruh negeri Mesir menjadi gulap gulita, seperti pada malam hari. Kegelapan ini terjadi selama 3 hari. Ini adalah tulah yang ke-9, kegelapan. Setelah 9 tulah terjadi, ternyata Firaun masih mengeraskan hatinya dan tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya, Tuhan mendatangkan tulah ke-10. Kematian anak sulung. Adik-adik tahu anak sulung? Ya, anak sulung sama seperti anak pertama. Ternyata bukan hanya anak pertama manusia saja yang mati, tetapi juga hewan-hewan ternak. Terjadilah kengerian yang luar biasa. Seluruh Mesir menangis karena kematian anak sulung. Inilah tulah ke-10, kematian anak sulung. Setelah terjadi 10 tulah di negeri Mesir, barulah Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena ketidaktaatannya, terjadilah 10 tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Adik-adik, dari 9 tulah tersebut ternyata Firaun masih mengeraskan hatinya. Sehingga Tuhan menyuruh kepada Nabi Musa untuk memberitakan kepada seluruh bangsa Israel mempersembahkan korban. Korban ini menjadi tanda bagi bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih. Darah dari korban tersebut harus dioleskan di pintu-pintu rumah bangsa Israel. Tanda ini membuktikan bahwa ketika malam hari malaikat maut datang, mereka melewati rumah-rumah bangsa Israel. Adik-adik tahu apa yang terjadi di pagi harinya? Ternyata terjadi tangisan yang luar biasa di seluruh tanah Mesir. Semua orang menangis, bahkan para ternak juga menangis. Apa yang terjadi ya adik-adik? Ternyata anak sulung atau anak pertama dari tiap-tiap rumah dan hewan ternak semuanya meninggal. Ini adalah hukuman Tuhan yang ke-10. Dan Firaun juga tidak luput dari hukuman ini. Anak sulung Firaun juga meninggal. Nah adik-adik, sekarang kita tahu kan kalau kita tidak taat sama Tuhan akan ada hukuman. Kakak mau ajarkan kepada adik-adik untuk taat sama Tuhan. Ada 3 hal yang mau kakak ajarkan ke adik-adik. Yang pertama,
kita harus taat dan percaya kepada Tuhan. Gimana sih Kak caranya taat sama Tuhan? Mudah sekali adik-adik. Adik-adik bisa taat sama orang tua atau guru adik-adik. Jangan lupa untuk selalu menuruti perintah mereka ya. Nah, yang kedua, adik-adik ketika berada dalam kesulitan seperti bangsa Israel tadi, adik-adik bisa berdoa, adik-adik minta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong adik-adik. Jangan lupa berdoa ya. Nah, yang ketiga, kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa sayang sama adik-adik. Kita harus bersyukur kalau Dia mengasihi kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama kita. Jangan lupa ya adik-adik, maukah adik-adik melakukannya? Wah, kakak senang banget, adik-adik pasti mau melakukannya. Yuk, mari kita tutup ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Berkati kami supaya kami mau taat dan percaya sama Tuhan. Pimpin juga kami Bapa ketika dalam kesulitan kami boleh datang kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Pagi hari ini kita mau angkat pujian Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi Kak. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam kebaktian sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Sekarang kami telah selesai ibadah, kiranya Tuhan selalu menyertai kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jadi hari ini kita akan membuat hiasan dinding yang berisi 10 tulah Mesir. Alat dan bahan yang dibutuhkan 2 buah kertas, gunting,
pensil warna, lem, tali, dan juga penggaris. Pertama-tama adik-adik ambil dua kertas lalu dibagi menjadi 8 bagian seperti ini ya. Setelah itu diberi nomor 1 sampai dengan 10. Lalu adik-adik bisa mulai menggambar dari tulah yang pertama sampai ke 10. Setelah adik-adik selesai menggambar dan mewarnai, sekarang kita gunting kertasnya satu persatu supaya bisa ditempel di tali. Adik-adik boleh minta tolong bantuan mama atau papa ya untuk menggunting kertasnya. Setelah adik-adik selesai menggunting, sekarang kita siapkan tali yang panjang. Lalu kita akan melem kertas tersebut dan kita lekatkan pada tali. Adik-adik bisa menggunakan lem apa saja, atau jika adik-adik punya isolasi seperti yang warna biru itu, adik-adik bisa menggunakan isolasi. Kita tempel berurutan mulai dari gambar yang nomor 1 sampai gambar nomor 10. Setelah adik-adik menempel semua gambar di tali, sekarang saatnya kita meletakkan atau menempelkan hiasan dinding ini di dinding rumah adik-adik. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas kelas Madia. Pada kali ini, adik-adik akan menggambar kegiatan rohani adik-adik sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah kertas HVS putih, alat tulis, dan alat pewarna, seperti pensil warna, krayon, ataupun spidol. Langkah pertama, ambil kertas dan ambil alat tulis adik-adik. Adik-adik boleh menggambar apa saja sebagai bentuk kegiatan rohani yang menandakan ketaatan adik-adik kepada Tuhan. Kali ini kakak akan menggambar Alkitab. Setelah selesai menggambar Alkitab, jangan lupa diwarnai sesuai kreasi adik-adik ya.
Setelah diberi warna, adik-adik boleh menuliskan apa bentuk kegiatan rohani. Sebagai contoh, kakak menuliskan membaca Alkitab bersama keluarga. Oh iya, jangan lupa adik-adik menuliskan nama dan kelas adik-adik. Mudah kan? Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.